Karena tidak adanya SK pengangkatan dia sebagai ketua BP Batam yang baru setelah berakhirnya masa jabatan dia sebagai wali kota Batam. Orang ragu untuk investasi. Khawatir ya. Nanti khawatir tahu-tahu nanti tidak diakui, tanda tangannya nggak diakui. Dan kami melihat ya ada indikasi korupsi di dalamnya. Ada pembandingnya bahwa pemerintahan DKI atas pembangunan IPAL yang dilakukan oleh pemerintah DKI itu bisa kita download, bisa kita buka sejelas-jelasnya. Sekarang kenapa IPAL Batam kok tertutup? Tidak bisa diakses pemampatan daripada dana bantuan tersebut. Oleh karena itu kami minta KPK tolong dong turun di Batam gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dewi Ayu Lestari dalam program Serambi Adi Warman. Serambi Adi Warman merupakan program edukasi hukum yang mana akan membahas tentang permasalahan keadilan yang hangat terjadi di kalangan masyarakat. Program official Adi Warman ini juga melakukan penelusuran hukum serta mengemasnya dalam bentuk karya jurnalistik bertujuan untuk memberikan pemahaman hukum sesuai undang-undang yang berlaku di Indonesia. Baik sahabat Serambi Adi Warman di rumah, kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang cukup spesial, yaitu pengurus DPP GNPK dari Kepulauan Riau yang baru saja menghadiri rapat dengan DPR RI Komisi 6 terkait masalah alokasi lahan. Sebelum acara kita mulai, mari simak tayangan berikut. Pemberantasan Korupsi GNPK Kepulauan Riau Muhammad Agus Fajri beserta jajaran yang terkait. Agenda rapat hari ini adalah menerima audiensi tentang Badan Pengusahaan Batam dari GNPK. Izin pimpinan, Ya, ini bahannya setebal ini, mengingat kami masih ada rapat lagi, jadi mohon bisa singkat Pak ya. ya highlight aja. Inti-intinya saja. Ada 5 substansi laporan yang kami sampaikan kepada Komisi 6 sebagai satu lembaga yang menjadi mitra strategis daripada BP Batam. Secara garis besarnya adalah menyangkut tentang jualan daripada lahan catchment area yang berada di lokasi Bandara Hang Nadim Batam yang menurut Undang-Undang dan Kepres itu jelas telah terjadi pelanggaran secara hukum. Yang kedua adalah tentang penyelesaian kasus hukum dalam pemblokadan paksa Teman Puri Indah yang mereka sudah bayar secara tunai, tapi dengan alasan bahwa masa berlakunya sudah habis, maka dilakukan pembongkaran secara paksa. Dan lebih dari 50% apartemen ini adalah penghuninya warga negara asing. People have lost hope. Until this morning, people had no hope and many have already given up their apartments. Dan ini sempat membuat malu pemerintah Republik Indonesia karena banyak komplain dari para kedutaan besar. Yang ketiga, dari kebijakan politik pemerintah pusat terhadap permasalahan wali kota Batam menangkap ketua ex officio. Ya, satu lembaga tapi orang yang sama. Lalu tentang investasi di Batam yang berdasarkan data BPS kami terakhir cukup meningkat kemiskinan dan pengangguran dan investasi yang menurun. Sedangkan yang kelima adalah penyelesaian kasus dugaan korupsi proyek IPAL yang merupakan bantuan luar negeri yang dari tahun 2017 sampai 2019 dan sampai sekarang mangkrak dan sudah 3 kali endindum. Dari substansi inilah kami sangat mengharapkan Komisi 6 DPR RI dapat segera turun di Batam. Ya, kami pun siap untuk mendampingi agar permasalahan ini tidak tergantung lama-lama di Kota Batam, khususnya BP Batam. Jangan lupa share, like, dan juga subscribe Serambi Adi Warman. Baik sahabat Serambi Adi Warman, di sini kita kedatangan Bapak Muhammad Agus Fajri selaku Ketua GNPK DPP Kepulauan Riau. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada para pemirsa Serambi Adi Warman. Baik. Dan juga sahabat Serambi Adi Warman di rumah,
Bapak Agus juga tidak sendirian, didampingi oleh sekretarisnya DPP dari DPP Kepulauan Riau, yaitu Bapak Emerson Tarihoran. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Baik. Ayo. Dan juga ada Bapak Ashari, Dewan Pakar GNPK DPP Kepulauan Riau. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Ayu. Selamat malam Bapak. Baik, nah mungkin saya akan ke Pak Agus terlebih dahulu ya Pak Agus. Pak Agus, mengenai persoalan lahan di bandara yang diduga beralih ke pihak ketiga nih Pak, dengan cara-cara yang tadi melawan hukum. Saya ingin bertanya terlebih dahulu, apa tujuan Bapak membuat laporan kepada Komisi 6 DPR RI Pak? Terima kasih para pemirsa Serambi Adi Warman. Sebenarnya GNPK itu kami pada tanggal 17 November kami sudah melakukan salah satu langkah yang dalam peraturan organisasi kami melakukan menyuratin pihak daripada BP kawasan Batam. Nama suratnya itu adalah surat permintaan informasi dan klarifikasi terkait temuan kami tentang adanya pengalokasian kawasan di selingkungan Bandara Hang Nadiem kepada pihak swasta, yaitu para pengembang properti. Sengaja itu kami lakukan surat menyurat untuk menghindari terjadinya fitnah. Ya, makanya kami melakukan surat menyurat. Namun seiring berjalannya waktu, surat kami itu tidak ditanggapin oleh pihak BP Batam sendiri ataupun Bapak Haji Muhammad Rudi selaku Ketua BP Batam. Nah, yang membuat kami merasa agak sedikit surprise ya. Salah satu daripada surat kami tersebut kami tembuskan kepada Komisi 6 DPR RI sebagai pihak mitra strategis dari BP Batam. Bahwa kita ketahui bahwa Komisi 6 ini adalah yang menaungi daripada badan layanan usaha daripada seperti BUMN ya, termasuk BP kawasan itu sendiri sebagai badan layanan umum. Dalam bentuk mereka mengundang kami by online melalui sebuah email yang masuk di nomor HP daripada Sekretaris GNPK Kepri Bapak Emerson Tarihoran. Dalam hari apa kemarin Pak? Hari Selasa tanggal 17. Hari Selasa tanggal 17 Januari. Nah, sehingga dalam waktu yang singkat ya kami tentu harus melengkapi karena di dalam salah satu surat tersebut pihak daripada Komisi 6 ada kalimat yang menyatakan bahwa harus ada sebelum terjadi RDP kami harus menyampaikan dulu tentang materi utuh yang akan disampaikan di dalam RDP itu. Sehingga kami mencoba untuk melengkapi sebanyak mungkin apa-apa yang dibutuhkan. Nah, kemudian kami sampaikanlah pada waktu RDP itu sebelum menjelang pra RDP itu sendiri. Dan kami juga melihat bahwa dalam RDP ini juga ada kesempatan daripada kami GNPK Kepri untuk membawa berbagai permasalahan hukum juga. Tidak ada salahnya kami sampaikan. Di antaranya itu mengenai kuopadis masalah jabatan daripada kepala BP kawasan itu sendiri selaku wali kota Batam, jadi rangkap jabatan yang konon sampai dan sekarang ini belum pernah ada SK-nya gitu. Setelah berakhir masa jabatannya sebagai wali kota, seyogyanya kan Menko Equin itu kembali mengeluarkan SK pengangkatan. Ya kan, tapi hingga detik ini SK itu sepengetahuan daripada GNPK Kepri belum ada. Kenapa kami mempertanyakan ini? Kami khawatir apabila SK ini tidak ada di belakang hari yang menyangkut kepemimpinan dia pasca kedua dia menjabat wali kota itu bisa berakibat dianggap SK itu tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak ada SK-nya, ya kan? Yang kedua juga kami juga membawa persoalan tentang permasalahan hukum yang menurut kami juga cukup memalukan, di mana ada pembongkaran paksa terhadap satu kawasan apartemen di kawasan Indah Puri Resort Golf di Batam, yang biasanya itu kejadian daripada pembongkaran paksa itu menimpa kalangan masyarakat kecil atau kalangan kumuh.
tetapi ini menimpa kawasan elit yang penghuninya itu 50% adalah bangsa asing, warga negara asing. Sehingga begitu kejadian pemaksaan dan kekerasan juga dialami oleh para penghuni, ini banyak menimbulkan nota protes dari para negara-negara sahabat Republik Indonesia. Dan sampai sekarang permasalahan tersebut belum ada sampai ke tingkat ingkrah dalam sengketa antara permasalahan pembongkaran apartemen tersebut. Yang ketiga tentang masalah terakhir IPAL ya, bahwa BP Kawasan itu menerima alokasi pembangunan IPAL. IPAL itu adalah instalasi pengolahan limbah ya, yang terbaru ya kan, dengan akumulasi bantuan dari Korea ya, Korea Selatan, dari Korea Selatan senilai pinjaman lunak senilai 750 miliar rupiah. Periode pembangunan IPAL tersebut tahun 2017 sampai dengan 2019. Namun sampai berakhir tahun 2019 ternyata proyek tersebut mangkrak, tidak ada ketindaklanjutannya. Sementara masyarakat Batam ya kan, bahkan juga kerugian yang dialami masyarakat Batam yang lahan-lahan jalanan-jalanan lingkungan itu dilakukan pembongkaran untuk penanaman instalasi pipa-pipa, kemudian juga jalan-jalan di komplek yang mungkin ya sudah memakai konblok juga dibongkar-bongkar ya kan, yang diyakini setelah dibongkar tidak akan menghasilkan hasil yang lebih baik daripada sebelum dibongkar, dan itu pengorbanan masyarakat yang terbesar loh. Dan kenyataannya seharusnya 2019 itu sesuai dengan addendum bahwa 11.000 daripada IPAL tersebut sudah bisa diterima oleh masyarakat, terkoneksi 11.000 unit rumah, tapi hasilnya nol. Dan sekarang proyek tersebut sudah 3 kali addendum tanpa ada kejelasan. Dan ini walaupun uang itu dari pinjaman luar negeri, kan uang itu kan harus dibayar oleh negara. Dan kami melihat ya ada indikasi korupsi di dalamnya. Kenapa kami ada pembandingnya bahwa pemerintah DKI atas pembangunan IPAL yang dilakukan oleh pemerintah DKI itu bisa kita download, bisa kita buka sejelas-jelasnya tentang berapa jumlah bantuan, apa saja yang dibangun, kemana saja di komplek daerah perumahan mana saja yang sudah mendapat dampak manfaat dari IPAL itu. Loh, sekarang kenapa IPAL Batam kok tertutup? Tidak bisa diakses pemanfaatan daripada dana bantuan tersebut. Oleh karena itu kami meminta KPK tolong dong turun di Batam gitu kan dalam proyek IPAL ini. Dan yang kelima, penurunan investasi dan meningkatnya angka kemiskinan. Walaupun pada waktu kami RDP ada bantahan dari Komisi 6, mungkin ini pengaruh daripada Covid, tapi kan Covid kan sudah nyaris 1 tahun sudah tidak dipermasalahkan lagi oleh masyarakat. Nah, mungkin untuk secara teknisnya dalam hal ini saya bisa minta kepada Pak Emerson Tarihoan untuk bisa menjelaskan khususnya mengenai masalah catchment area bandara. Baik, berarti laporan yang diajukan oleh GNPK sendiri dari Kepulauan Riau itu tidak hanya satu kasus ya Pak ya? Tapi hanya khusus mengenai kasus penjualan lahan bandara. Oh siap. Ya. Nah, kalau untuk dari Bapak Emerson sendiri bagaimana tanggapannya mengenai ini Pak? Ya, terima kasih ya Ayu. Yang kami sampaikan itu waktu itu ada 5 persoalan, tetapi titik utama perhatian kami utama adalah kasus nomor 1, yaitu penjualan lahan bandara. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Ketua GNPK Kepri, Pak Agus, bahwa di sana terjadi pelanggaran hukum, dan di balik pelanggaran hukum tentu saja karena terjadi di sana unsur-unsur korupsi yang kami duga prakteknya dalam bentuk suap dan gratifikasi. Bahkan di berbagai media sudah diungkap pimpinan BP Batam menerima suap $6 US per meternya untuk 165 hektar. Kalau di total sekitar 144 miliar rupiah. Kalau angka ini sebenarnya dari secara nasional tidak besar-besar amat, tapi seorang
pimpinan BP Batam menerima suap sebesar itu, ini adalah sebuah, saya pikir, pelanggaran yang sangat serius untuk kami ikut kerja untuk mengusut ini. Kami sudah, seperti disampaikan tadi, sudah berproses untuk mengklarifikasi tetapi tidak ditanggapi, sementara suara-suara sumbang semakin banyak terhadap penjualan lahan itu. Apa dampaknya bagi masyarakat adalah terjadinya penggusuran dari penduduk sekitar di sana, yang pertama. Yang kedua, kita khawatirkan dalam pengembangan bandara berikutnya untuk Terminal 2 itu sudah kena pada lokasi lahan yang diberikan kepada pihak ketiga tadi, dan ini kan juga mempersempit kemungkinan bandara itu berkembang, yang juga berdampak pada lapangan kerja dan kemajuan industri di Pulau Batam. Kemudian kalau kasus lain seperti misalnya ex officio, karena ex officio adalah persoalan hukum, Komisi 6 waktu itu kemarin merekomendasikan kami agar menyampaikan ke Komisi 3 karena Komisi 3 membidangi hukum. Tetapi kami perlu menyampaikan kepada Komisi 6 karena mereka mitra kerja BP Batam, agar mereka tahu bahwa ada konsekuensi batalnya hukum semua perizinan yang ditandatangani oleh Kepala BP Batam ex officio jika nanti satu saat bisa digugat orang dan atau apalagi bisa dibuktikan itu batal gitu. Itu yang kami khawatirkan. Ada ancaman bahwa investasi di sana akan menjadi stuck atau bisa batal demi hukum. Beberapa izin atau beberapa surat-surat atau dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh pimpinan BP Batam. Itu makanya itu kami sampaikan. Kemudian penurunan investasi memang jelas ada sekitar terjadi 30-40% setiap tahun penurunan, dan sampai sekarang memang sudah ada sedikit recovery di tahun 2022 akhir, tetapi tidak sesuai dengan harapan. Karena apa? Di sana yang bertumbuh hanya kegiatan ekonomi yang konsumtif, tidak ada kegiatan ekonomi industri yang investasi asing menanam lalu membuka lapangan kerja, itu mendatangkan nilai rupiah atau nilai ekonomi yang cukup besar. Itu tidak ada seperti itu, seperti sudah terjadi tahun 90-an, tahun 2000-an sampai 2010 lebih, itu tidak ada, terutama sejak ex officio dijabat oleh wali kota. Kita lihat ada cenderung menurun, bahkan nggak ada kita lihat kebijakan-kebijakan seperti promosi investasi. Ini yang dilihat oleh GNPK. Kalau soal yang lain mungkin Pak Azhari akan menjelaskan. Berarti itu artinya kasus-kasus ini sudah mengganggu perekonomian masyarakat tentunya ya Pak ya. Makanya Betul. GNPK juga gerak cepat nih untuk langsung ke Komisi 6. Nah baik, Pak Azhari sendiri bagaimana tanggapannya Pak? Ya, makasih Mbak. Seperti apa yang sudah disampaikan oleh kedua rekan tadi ya, berbagai persoalan itu kita melihat nyata di Batam. Kalau saya sih melihatnya begini, orang melihat Batam itu wah ya. Ya, betul. Mungkin kalau teman-teman di sini Jakarta kalau ada ketemu teman-teman dari Batam, rasanya melihat Batam itu di sana itu gimana gitu ya. Saya ingin menganalogikan begini, Batam itu kalau menurut saya sekarang ini, saat ini ya, terutama di persoalan ekonomi seperti disampaikan oleh Pak Emerson tadi, itu ibarat mercusuar Pak. Jadi di luar kita dari jauh kita melihat Batam itu begitu cemerlang, seolah-olah begitu. Tetapi sekitar di bawah kita sebagai orang-orang yang di sana itu dalam kondisi gelap. Gelap dengan arti kata apa? Ekonomi kita juga tidak baik-baik aman menurut saya. Apa yang dipromosikan selama ini bahwa ekonomi Batam tumbuh sekian persen apa segala macamnya yang disampaikan oleh pimpinan baik wali kota yang merangkap kepala BP Batam atau pihak-pihak yang membawa misi itu ke masyarakat, kami sudah mempelajari bahwa hal ini rasa kami dari GNPK melihat ini tingkat kebenarannya menurut kami setelah kami analisa. Kebetulan saya di Dewan Pakarnya GNPK Kepri itu menurut saya tidak seindah apa yang disampaikan gitu loh ke masyarakat. Kemiskinan di Batam termasuk tinggi, relatif tinggi. Kemudian kesempatan kerja itu cukup kecil. Angkatan kerja cukup besar.
Ya. Nah, ini satu perbandingan yang kalau kita korelasikan, Batam itu tidak seindah apa yang orang lihat dewasa ini di sana gitu. Nah, convert lagi dengan apa yang disampaikan oleh Pak Emerson tadi, bahwa Batam saat ini itu tingkat investasi luar yang masuk ke Batam itu memang kami juga melihat itu sangat kecil sekali. Saya ingin concern sebenarnya di persoalan lingkungannya ya. Jadi dari beberapa yang disampaikan oleh Pak Emerson dan Pak Agus tadi, semua kegiatan apa-apa yang tadi disampaikan itu banyak bermasalah dengan persoalan-persoalan lingkungan. Contoh satu, kita tadi cerita bandara. Nah, kawasan bandara itu adalah kawasan yang keselamatan penerbangan. Kawasan keselamatan operasi penerbangan. Ya. Nah, itu adalah satu kawasan yang terintegrasi ya, terintegrasi secara lingkungan. Itu memang kawasan memang cukup diproteksi terhadap kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak mendukung ke kegiatan kebandaraan. Nah, sekarang lahan itu dialokasikan ke pihak pengembang. Pihak pengembang loh, Pak. Oke, kalau pihak industri yang punya support dengan kegiatan penerbangan. Nah, ini patut kita pertanyakan, pihak pengembang apa urgensinya mereka ada di situ? Mereka akan mengembangkan apa di situ? Mengembangkan properti, rasa saya nggak mungkin. Tidak ada hubungannya dengan penerbangan. Nah, tidak ada hubungannya dengan penerbangan. Apa yang mau dikembangkan di situ? Yang persoalan bagi kami lagi melihat dari rencana pengembangan bandara selanjutnya itu dengan terminal baru yang akan dibangun itu runway atau apa? Itu runway ya? Iya, runway. Itu take off landing itu runway ya. Nah, itu runway-nya itu landasan pacu. Landasan pacu itu berhimpitan langsung dengan lokasi yang dialokasikan itu. 165 hektar tadi yang sudah dilokasikan ke pihak ketiga itu. Pengembangan. Kalau boleh tahu Bapak, itu 160 hektar itu dipergunakan untuk membangun apa Pak? Ya itu tadi yang saya sampaikan. Properti dan pergudangan. Berbentuk apa? Sementara ini kan kita lihat itu dialokasikan kepada pemilik perusahaan yang mereka punya basic kegiatan di properti. Baik. Nah, ini nggak match saya rasa kan, karena itu adalah kawasan bandara. Nah, dari kita juga menganalisa, membaca dari KM Menhub tahun 2022. Nah, itu juga belum jelas di situ. Tetapi secara hukum itu adalah kawasan yang sudah ditetapkan sekian lama untuk kawasan keselamatan operasional bandara. Iya. Kami kemarin juga melihat ada masalah SUTET. Nah, masalah SUTET di situ, masalah SUTT itu juga menjadi polemik di sana. BP Batam itu memindahkan jalur SUTET ke perumahan, ke jalur yang di tepinya itu perumahan. Nah, ini sempat kemarin terjadi perdebatan dengan masyarakat, tapi sampai saat ini SUTET itu sudah berdiri di sana. Ya, masyarakat juga sudah, kalau saya bilang itu masalah terkalahkan dalam arti kata menurut pemerintah ini adalah proyek nasional. Tapi itu oke lah, mungkin karena itu untuk kepentingan nasional. Tapi kalau bandara dialokasikan lahannya kepada yang tidak berkompeten dengan kegiatan untuk kebandaraan, kita harus sampaikan kepada masyarakat, kita harus sampaikan ke penegak hukum, ini persoalan. Nah, kembali ke masalah IPAL ya, yang tadi disampaikan Pak Agus. 2019 itu sudah harus terkoneksi 11.000 titik langsung ke perumahan. IPAL itu instalasi pengolahan air limbah. Itu dana dari dana hibah dari pinjaman hibah dari Korea. Tahun 2017. 2019 itu seharusnya agreement itu 2019 itu sudah harus terkoneksi ke 11.000 titik user pengguna. Tapi sampai terakhir kemarin adendum yang keempat kemarin 2022 tanggal berapa itu? Tanggal 20 ya Bang ya? Tanggal 20 ya, nah, November. Tanggal 30 Desember itu malah sekarang bikin adendum baru. Iya. Adendum baru untuk kegiatan itu. Dana yang sudah turun selama ini itu hanya seperti itu jadinya. Rencananya seperti apa dengan dana itu? Ini patut kami pertanyakan.
baik kepada tidak sesuai harapan lah ya Pak ya. bukan saya tidak sesuai harapan, memang tidak bisa dipergunakan. Mangkrak, gitu. proyek mangkrak lah ya. Iya. Bangunan sudah rusak, bangunan dari tahun 2017 itu. Kemudian seperti Bang Agus tadi sampaikan, itu jalan yang dibuka untuk ada yang digali untuk penanaman instalasi apa segala macam itu tidak kembali ditutup dengan baik. Ini kan jadi persoalan sendiri di lingkungan Yang masyarakat. dibiayain oleh APBD. Mungkin sementara seperti itu, Pak. Baik. Tadi kan Pak Agus sempat menyampaikan mengenai RDP ya yang dari Komisi 6 sendiri. Nah, untuk RDP-nya diterima oleh siapa Pak pada waktu itu? Boleh diceritakan sedikit Pak? Oke. Yang menerima kami itu Komisi 6 dipimpin oleh Wakil Ketua namanya Pak Sarmuji. Pak Sarmuji memimpin rapat Komisi 6 RDP dengan GNPK Kepri yang ketuanya Pak Agus berdasarkan surat yang sudah kami layankan tadi. Kemudian dalam rapat itu kalau kami hitung-hitung adalah sekitar 20-an anggota DPR yang ikut dan konsentrasi untuk mendengarkan penyampaian dari kami. Lalu dalam kesimpulan rapat telah disampaikan bahwa secara resmi apa yang kami laporkan itu sangat bermanfaat bagi Komisi 6. Mereka berterima kasih dan dianggap itu sebagai masukan resmi bagi Komisi 6. Dan kemudian keputusan berikutnya mereka akan mendalami. Pertama sekali langkah yang akan mereka buat adalah dengan memanggil Kepala BP Batam. Memang Kepala BP Batam adalah mitra kerja mereka dan mungkin sudah ada pertemuan rutin dengan Kepala BP Batam. Menjadi pertanyaan kan kenapa GNPK Kepri mengurus masalah lahan, mengurus masalah lingkungan. Di balik itu semua ada namanya transaksi gelap yang kami duga adalah permainan yang tentu saja itu berbau korupsi, yang mungkin dalam praktik suap ataupun praktik gratifikasi. Ini yang harus kita cegah, di mana dampaknya adalah ekonomi rakyat ini yang begitu kita harapkan, karena di Batam itu adalah miniaturnya Indonesia. Semua warga perantau, semua sekitar 80% lebih itu adalah warga perantau, datang dari Jawa, datang dari NTT, NTB, sampai dari Irian, dari Papua sana juga datang merantau ke sana, tentu saja mengharapkan kehidupan yang lebih baik. Memang tahun-tahun 90-an sampai tahun 2000-an awal itu investasi di sana dengan pertumbuhan ekonomi dan industri yang begitu pesat menjadi mendulang rupiah untuk mereka kirimkan ke kampung halamannya. Tapi sekarang terbalik, justru mereka minta tolong kepada keluarganya di kampung agar keluarganya di kampung mengirimkan uang untuk kehidupan mereka di rantau. Dan sebaliknya mungkin mereka akan kalau tidak tahan mereka akan pulang ke rantau, ke kampung halamannya. Apa masalahnya? Ini pengelolaan ini kenapa? Karena ada kepentingan orang, pimpinan-pimpinan ataupun pejabat tertentu untuk mendapat rupiah yang tidak sesuai dengan hukum. Inilah yang menggerakkan kami sebagai GNPK untuk melihat. Lalu kami temukan adanya informasi. Mungkin bisa sedikit saya lebih perjelas yang disampaikan silakan oleh Pak Sekretaris. Dahulu pada waktu dua kelembagaan antara pemerintah Kota Batam dan BP ini masih mempunyai dua pemimpin yang berbeda. Si wali kota ini selalu teriak-teriak yang menghambat pembangunan Batam karena ada dualisme kepemimpinan. Ya. Sehingga karena teriakan-teriakan dan lobby-lobby ini makanya akhirnya pemerintah pusat mengeluarkanlah keputusan bahwa wali kota Batam merangkap ex officio ketua BP Batam. Kepala BP Batam. Disatukanlah dua lembaga ini melalui satu kepemimpinan dengan dua anggaran yang berbeda. Ini kan sudah sangat-sangat rancu nih keputusan pemerintah pusat nih. Aneh gitu loh. Berdasarkan PP 61 pemerintah Batam anggarannya APBD, BP kawasan anggarannya APBN. Ya.
dalam praktek pengerjaannya satu orang pergerakan kepala BP diikuti juga oleh pergerakan pegawai Pemko Batam. Ada pergerakan kegiatan Pemko Batam, orang BP ikut juga kepada ketua BP Batam. Ini kan pemborosan yang luar biasa ini, khususnya dalam hal protokoler. Kami dari GNPK mengkhawatirkan akan banyak tercipta pos-pos double posting pembiayaan dengan satu kegiatan yang sama. Itu satu. Yang kedua tadi saya mempertegas apa yang dikatakan oleh Bung Asari tadi. Ya. Pemerintah Kota Batam dalam hal ini DPRD mengeluarkan perda bahwa atas persetujuan BP kawasan yang pada waktu itu belum dijabat oleh sang wali kota, ya, mengeluarkan perda bahwa tower Sutet tegangan tinggi berbahaya itu berada di sebelah kanan, yaitu daerah catchment area bandara, ya kan? Setelah dia menjadi merangkap jabatan menjadi catchment, menjadi ke wali kota dan merangkap menjadi ke Batam, dia mengeluarkan perwako yang memerintahkan pembangunan Sutet itu dipindahkan dari sebelah kiri. Sementara di sebelah kiri itu adalah perumahan-perumahan semua, sehingga sekarang kabel Sutet itu berbaris berdampingan dengan kawasan perumahan. Dan sampai sekarang permasalahan ini masih menjadi tuntutan daripada masyarakat Batam. Ada ribuan rumah yang protes. Pertama, harga jual mereka, rumah mereka jatuh apabila kalau mereka jual, karena tidak ada orang mau beli rumah kalau di depan rumahnya ada Sutet. Dia wali kota, tapi dia juga kepala Batam. Warga bingung mau mengadu pada siapa. Yang membuat kebijakan adalah kepala BP. Itu merangkap juga ke wali kota. Ini yang sekarang menjadi jeritan daripada masyarakat Kota Batam untuk satu permasalahan Sutet, ya kan? Itu yang satu. Yang kedua, ya, dia sebagai seorang kepala BP juga merangkap sebagai seorang ketua partai. Sementara lembaga daripada BP ini adalah Badan Layanan Umum, harus terdiri dari orang-orang yang profesionalitas, integritas, berwawasan, berkemampuan. Termasuk mungkin salah satunya, makanya di BP kawasan itu salah satunya adalah harus ada seorang sarjana. Salah satu ketentuan menjadi seorang kepala BP, ya kan? Ya kalau kepala BP-nya tidak bisa bahasa Inggris, masih mana? Bagaimana mau melakukan lobby-lobby politik di luar negeri? Lebih investasi. Merangkul-rangkul investasi dari luar. Jangan lebih politik. Ya kan? Yang dampaknya sekarang ini, Batam itu insentif dengan proyek infrastruktur, pelebaran jalan. Tapi jalannya orang bisa main bola. Apa gunanya jalan dilebarkan? Begitu banyak jalan-jalan yang dilebarkan hanya untuk tempat parkir mobil. Tapi kawasan industri kosong. Ya, kawasan industri kosong. Perlahan mundur-mundur semua orang. Mungkin salah satu orang tidak mau investasi di Batam, ya, karena tidak adanya SK pengangkatan dia sebagai ketua BP Batam yang baru setelah berakhirnya masa jabatan dia sebagai wali kota Batam. Orang ragu untuk investasi. Khawatir ya. Nanti khawatir tahu-tahu nanti tidak diakui, tanda tangannya nggak diakui. Karena pengetahuan saya, ya, saya ini kan termasuk warga Batam yang sudah cukup agak lama, dari tahun 89 saya sudah berada di Batam. Jadi saya mengetahui perkembangan kota Batam, ya kan? Bahwa yang membuat kalangan investor itu yang diutamakan adalah payung hukum. Kalau payung hukumnya nggak jelas, orang nggak akan berani menginvestasikan uang yang begitu besar. Oleh karena itulah mudah-mudahan dalam Serambi Area Warman ini bisa didengarlah oleh Menko Airlangga Hartarto yang kerjanya mungkin sebulan sekali dia ke Batam. Tapi kok nggak maju-maju nih Batam ini, ya malah makin menurun gitu kan. Sebagai contoh nih, untuk diketahui, ini saya buka aja sekalian ini. Mbak kira-kira makan di Jakarta berapa? Makan paling murah yang katakanlah warung Tegal atau rumah makan Padang? Biasanya 20.000 Pak. 20.000. Di Batam juga Mbak bisa makan 10.000 nasi Padang. Di mana-mana berserak itu serba 10.000. Bahkan ada yang serba 8.000. Sekali makan ya? Sekali makan. Kenapa? Nggak mampu lagi orang makan deh. Harus murah, semurah-murahnya, ya kan? Kalau Anda tahu, ya, di kawasan industri Batamindo itu ada ibu-ibu yang pakai motor itu jual nasi pincuk yang harganya cuma 5.000 perak.
Pegawai-pegawai kayak daya beli nggak ada lagi ya? Pegawai-pegawai itu menghemat duit dengan makan nasi pincuk 5.000. Karena kalau nggak itu dia nggak bisa menabung. Karena apa? Overtime udah nyaris udah nggak ada. Indikator kemiskinan. Iya. Mereka bisa nyimpan uang kalau mereka ada overtime, ada 7 to 7, kerja jam 8, pulang jam 8 malam. Mudah-mudahan mereka bisa nabungan. Tapi kalau pulang jam 4, berat mereka mau menyisihkan untuk menabung. Jadi indikator-indikator ini didukung oleh apa yang dirilis daripada yang terakhir BPJS, indikator ekonomi menurun, ekonomi kemiskinan meningkat. Ya. Intinya Batam sudah tidak seperti dulu lagi ya Pak ya? Iya. Gitu. Kalau dulu orang berpikir di Batam itu biaya hidup tinggi. Iya. Kalau sekarang terbalik. Di Batam itu biaya hidup paling murah sekarang. Dan ini dimanfaatkan oleh orang. Contoh, di situ di Batam itu sekarang ada belasan pabrik rokok. Itulah menjadi sumber pendapatan sekarang. Rokok itu dijejali lah di masyarakat murah-murah. Di sini berapa rokok paling murah? Mungkin 20-an ribu ya. Kalau di Batam ada yang 6.000 satu bungkus. Bagus sekali rokoknya karena tidak bayar pajak. Ilegal ya? Bermainlah dengan bea cukai, bersebarlah di kemana-mana. Dan ini menjadi perhatian kita karena apa? Ada transaksi di balik itu. Ada pelanggaran hukum yang juga menjadi keuntungan bagi pelaku-pelaku hukum di sana. Seperti bea cukai, BP Batam, termasuk lalu lintas bahan-bahan utama seperti beras, gula, kebutuhan-kebutuhan pokok seperti buah-buahan dari luar negeri itu kita lihat mungkin sudah over. Ini menjadi keuntungan bagi mereka, apalagi sekarang jeruk dan anggur begitu murah karena bebas ini kan tidak dikena pajak PPN dan lain sebagainya, dan itu mengalir ke daerah lain. Artinya di sana hanya terjadi karena penyimpangan aturan-aturan hukum, aturan kepabeanan, aturan ekspor impor. Itu kalau menjadi penghasilan toko-toko ataupun pelaku-pelaku di sana adalah pelanggaran hukum itu, ya kapan mau dibenahi negara ini? Kapan kita bisa lihat itu adalah menjadi sumber devisa untuk negara yang juga nanti manfaatnya untuk masyarakat. Ini yang kita lihat dari GNPK, sehingga kita sampaikan ini berkaitan dengan apa yang sudah kita hiringkan, materi yang kita sampaikan di Komisi 6 gitu. Sebelum saya masuk ke pertanyaan terakhir ya untuk harapan pastinya. Nah di sini untuk tadi kan RDP-nya sendiri kan sudah diterima oleh yang tadi Bapak sebutkan ya Pak ya. Betul. Sebenarnya hasilnya bagaimana Pak? Ya, hasilnya kita lihat ini membuka mata dan telinga mereka. Anggota dewan yang kemarin itu menerima kita mengaku kaget dengan informasi yang kita dapat. Contohnya merubuhkan apartemen itu, wah kok bisa terjadi gitu. Di situ prakteknya adalah perusahaan yang memiliki alokasi terhadap lahan secara umum itu resort dan golf. Di situ dibuat apartemen. Perusahaan ini mengenakan sewa tahunan selama 30 tahun 25 juta. Sewa tahunan ini dibayar ke kas negara seharusnya. Padahal faktanya hanya 100.000 dibayar ke negara. Dia kutip dari user 25 juta. Sementara user ini sebenarnya hanyalah penyambung dari dia sudah bayar 30 tahun awal untuk 20 tahun berikutnya untuk melanjutkan sewa itu. Sewa itu untuk negara melalui BP Batam dikenakan begitu besar, akhirnya dihitung-hitung menjadi lebih mahal daripada beli apartemen baru. Makanya mereka protes. Ketika protes, tidak terjadi transaksi untuk pembayaran WTO yang baru, sehingga ditarik oleh pihak ketiga. Pihak ketiga yang membeli itulah yang membayar, dia bongkarlah apartemen itu. Dan itu cukup membuat Komisi 6 kaget gitu Pak. Komisi 6 sangat kaget karena ini bikin malu negara. Betul. Hanya karena persoalan-persoalan permainan-permainan secara hukum yang dampak hukumnya merugikan investor asing gitu ya. Baik. Nah, untuk Pak Agus sendiri, harapannya apa sih Pak? Kan sebagai ketua. Ya, harapan kami ya. Pertama ini di grup saya maupun di grup-grup kawan-kawan banyak kali
suasana ini panas nih dengan RDP yang kami lakukan kemarin itu. Padahal sebenarnya RDP ini kami Biasa. sendiri sumringah gitu. Kami kaget gitu bahwa yang mengundang kami adalah Komisi 6 untuk mengadakan RDP itu mungkin akibat daripada surat permintaan informasi kami tidak ditanggapi oleh Kepala BP itu sendiri. Ya kan, jadi kami sudah lama dari bulan November kami sudah pertanyakan kasus ini. Tapi seiring berlaku jalan, informasi ini makin memanas dalam berbagai pemberitaan. Ya mungkin DPR RI melihat wah ini kebetulan ada surat dari GNPK ini, ingin tahu lebih yang kenyataan sebenarnya, maka diundanglah kami. Jadi dari hasil RDP itu satu hal yang sangat kami hargai, responsibility daripada Komisi 6 ya, dan mereka mengakui bahwa masalah ini ada sedikit menyangkut masalah hukum. Yang berwenang masalah hukum ini adalah Komisi 3 DPR RI. Jadi hari ini tadi sekitar jam selepas Zohor ya. Selepas Zohor kami sudah antarkan surat kepada Komisi 3 DPR RI. Ya, mudah-mudahan Komisi DPR RI bisa juga mengundang kami untuk segera melakukan RDP. Ya, kami pun akan mungkin mempersiapkan dokumen yang lebih utuh lagi kalau memang dibutuhkan. Dan juga tadi kurang lebih jam 2 kami tindak lanjuti lah kasus khusus mengenai pengalokasian kawasan bandara itu sudah kami laporkan tadi di Kejaksaan Agung, CQ, Satgasus mafia tanah. Ya, mudah-mudahan juga mafia tanah yang dikomandani oleh Barreskrim Polri ya kan akan dalam waktu dekat akan kami juga surati untuk segera turun gitu kan. Turunkan. Saya ingin tambahkan sedikit. Jadi dari RDP kami kemarin dengan Komisi 6 hari ini kami melapor ke DPP DPN ya. DPN. Dan diterima Pak Ketua Umum Adi Warman. Lalu beliau memberikan nasihat kepada kami agar ini jangan didiamkan. Ini perlu diteruskan karena apa? Dampaknya kalau dibiarkan masyarakat akan lebih sengsara. Dan kesalahan-kesalahan atau kejahatan-kejahatan seperti ini ketika baru mulai muncul harus segera ditekan supaya jangan terjadi penjahat-penjahat yang lebih banyak lagi dan lebih besar lagi. Itulah nasihat dari Pak Ketua Umum. Makanya beliau sangat setuju kami menyerahkan kasus ini atau menyerahkan juga kesempatan kepada Komisi 3 agar bisa hearing karena mereka bagian hukum. Kemudian ada satu lagi yang belum kami ceritakan dari tadi. Kedudukan wali kota sebagai ex officio kepala BP Batam itu bisa menimbulkan berbagai masalah, antara lain baru-baru ini Forkopimda diberikan mobil-mobil mewah. Ini dananya dari mana? Dari BP Batam atau dari wali kota? Dan kemudian apakah ini gunanya ditujukan agar Forkopimda ini, yang dimana Forkopimda ada dari kejaksaan, dari pengadilan, dari kepolisian, dari supaya mereka manut. Apakah mereka supaya manut, supaya setuju saja apapun yang dilakukan di BP Batam maupun di wali kota? Ini yang perlu kami telusuri. Karena apa? Faktanya setelah diberikan kepada Forkopimda, ada salah satu Forkopimda yang sudah nggak menjabat lagi di sana, dia pindah ke daerah lain, ke Pekanbaru, dibawa mobil mewah itu. Lah, ini uang negara mau diapain gitu kan? Ini menjadi perhatian GNPK karena apa? Karena yang dimanfaatkan ini adalah uang rakyat dalam bentuk APBN, meskipun itu adalah PNBP, penerimaan negara bukan pajak, yang tentu saja kalau sekiranya itu digunakan dengan baik itu untuk rakyat, jangan untuk kantong orang per orang itu. Itulah yang membuat kami sangat berterima kasih kepada pimpinan kami, Ketua Umum, dan kami akan melanjutkan kasus, nggak pernah akan berhenti gitu. Ayo. Baik. Harapannya untuk Bapak Ashari bagaimana ke depannya? Ya, Mbak Ayu. Jadi selaku Dewan Pakar kami ya, saya terutama akan terus menelaah apa-apa yang terjadi di tataran masyarakat, di tataran pemerintahan, apa-apa yang kami ingin lihat, kami pantau lebih dalam
lebih detail, jangan sampai seperti dikatakan Bang Emerson tadi, jangan sampai orang-orang ini melakukan kejahatan kerah putih ini ya, korupsi ya, kita ini konsen di korupsi loh ya, melakukan kegiatan kejahatan kerah putih korupsi ini sampai nanti mereka pada level pejabat utama ataupun dengan jabatan-jabatan yang lebih tinggi, ini akan terus berlanjut sehingga akan sulit nanti dia. Jadi di awal ini ketika kita mencium itu ada bau-bau busuk korupsi yang ada di pemerintahan, baik terutama di Provinsi Kepulauan Riau dan 7 kabupaten kabupaten kota, kita akan terus pantau itu. Dan seperti halnya yang diharapkan oleh ketua tadi sudah disampaikan oleh Bang Emerson, saya secara pribadi, secara kelembagaan juga berterima kasih diberikan kesempatan ruang seluas ini untuk menyampaikan ini kepada masyarakat. Kiranya dengan adanya kami di sana, masyarakat bisa melihat ada secercah harapan bahwa kesejahteraan mereka akan mulai akan mulai diprioritaskan oleh para pimpinan gitu. Cuman ada satu catatan saya kemarin di kegiatan itu ya. Di RDP itu dari anggota-anggota dewan yang hadir itu ada satu catatan saya sangat saya sesali karena di Komisi 6 itu ada perwakilan kami dari Kepri. Jadi ada perwakilan kami dari Kepri itu 4 anggota dewan, 4 anggota dewan dan 4 anggota DPR RI dan 4 anggota DPD. Nah kebetulan di Komisi 6 itu ada satu perwakilan kami di sana. Beliau tidak hadir, ini menyakitkan. Iya. Harusnya kami bisa bertatapan langsung dengan beliau, menyampaikan kepada beliau bahwa Pak kami kami di sini kami konstituen Bapak loh, ya kan? Nah Bapak ada di sini, tolonglah Pak, mungkin itu yang akan kami sampaikan. Tapi ya memang kecewa ada sedikit gimana kalau dalam peribahasanya itu apa ya, untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Jadi sedih kami kondisi karena ada perwakilan kami di Komisi 6 itu tidak hadir, tidak peduli berarti. Artinya kan ini kita melihat bahwa kurang kepedulian terhadap daerah pemilihannya kan gitu. Atau dalam tanda kutip ya, quote unquote itu apakah sudah ada kolaborasi juga dengan penyimpangan yang kita temukan. Nah, ini patut kami curigai juga gitu. Seperti itu mungkin Pak. Baik, semoga niat baik dari para bapak-bapak di sini hadir, Gerakan Nasional Pemberantas Korupsi tentunya dapat berjalan dengan lancar ya Pak ya, dan masyarakat Batam, Kepulauan Riau pun juga perekonomiannya pulih kembali ya. Seperti itu Bapak. Baik, saya izin tutup acara ini. Ada yang mau ingin disampaikan kembali Bapak? Saya minta waktu sedikit. Silakan Bapak. Saya ingin menyampaikan selamat kepada Pak Adi Warman dengan rencana pelantikan pengurus pusat yang baru. Semoga semuanya berjalan secara baik dan teman-teman di Dewan Pimpinan Pusat ini bisa memberikan pelajaran-pelajaran berharga buat kami di daerah. Amin. Terima kasih Pak Adi Warman, ruangannya kami pakai untuk menyampaikan aspirasi. Ya, kami sangat apresiasi sekali dan responsibilitasnya sekali bahwa niat kami semula hanya ingin wawancara, ingin silaturahim, tapi diberikan kesempatan untuk menyampaikan visi dan misi kami dalam acara Serambi Adi Warman. Kami berharap mudah-mudahan apa yang diberikan kesempatan kepada kami ini juga diberikan kepada juga daerah-daerah lain DPP GNPK maupun kabupaten kota sebagai sarana untuk menyampaikan berbagai permasalahan hukum di daerah masing-masing. Terima kasih Pak Adi Warman. Baik, demikian acara bincang-bincang kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Serambi Adi Warman. Saya Ayu pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Serambi Adi Warman.